ada kegiatan-kegiatan, program-program yang bersentuhan langsung dengan Kementerian Agama, antara lain pelaksanaan panitia pemberangkatan ibadah haji, kemudian ada LPTH. LPTH ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan untuk anak-anak terkait dengan baca tulis Al-Quran. Ya, ini sudah terlaksana beberapa lama ini, Pak, sudah beberapa kali, dan alhamdulillah saat ini Tuban juga sudah menjadi perhitungan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya. Siap. Karena ini ya menjuarai MTQ nasional. Alhamdulillah kemarin di Kalimantan kita ada salah satunya juaranya dari Kabupaten Tuban. Iya, ada beberapa itu, Pak, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di pemerintah Kabupaten Tuban ini ada kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam rangka sinkronisasi dengan program terbarunya dari Kemenak yang disebut Tuban Bangga itu, Bapak, itu tadi. Ya, ini dibanding dengan sebelum adanya program PUP dan disemarakkan program PUP itu, satu, memang angka perceraian itu memang sedikit menurun. Saya tidak mengatakan signifikan, tapi sedikit menurun. Yang sudah dilakukan Kemenak Tuban dalam rangka untuk membantu menekan angka perceraian itu apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dulur online Kemenak Tuban dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban. Bersama saya Lydia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Saat ini sinergitas Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tuban sedang intens. Ada program Tuban Bangga, penyelenggaraan ibadah haji, dan pelaksanaan MTQ. Tentunya masih banyak program selain itu yang ditangani secara bersama-sama. Dan saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kabak Kesra Pemkab Tuban, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ini pertama, Bapak, ya? Ya, ini baru pertama kali diundang oleh Kemenak dalam rangka sharing program. Alhamdulillah, semoga berkah nanti, Pak. Amin, makin amin, berkah. amin, Oke. amin. Beliau didampingi oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Muhammad Qasim. Apa kabar, Pak PLH? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini agak berkejar-kejaran, Pak, ya? Iya. Tugasnya, karena selain beliau sebagai Kasubag TU juga sebagai PLH Kepala Kantor yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai pembimbing ibadah haji di Arab Saudi. Baik, langsung saja kita menuju ke pokok bahasan, ya. Yang pertama, sinergitas program bidang keagamaan Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Mungkin bisa dijelaskan ini menurut versinya Pak Joko dulu. Monggo, Pak Joko. Terima kasih, Wida. Jadi selama ini di pemerintah Kabupaten Tuban ini ada kegiatan-kegiatan, program-program yang bersentuhan langsung dengan Kementerian Agama, antara lain pelaksanaan panitia pemberangkatan ibadah haji yang seperti yang tadi kita laksanakan tadi. Kemudian ada LPTH. LPTH ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan untuk anak-anak terkait dengan baca tulis Al-Quran. Ya, ini sudah terlaksana beberapa lama ini, Pak, sudah beberapa kali, dan alhamdulillah saat ini Tuban juga sudah menjadi perhitungan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya. Siap. Karena ini ya menjuarai MTQ nasional. Alhamdulillah kemarin di Kalimantan kita ada salah satunya juaranya dari Kabupaten Tuban. Iya, ada beberapa itu, Pak, ya. Baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di pemerintah Kabupaten Tuban ini ada kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam rangka sinkronisasi dengan program terbarunya dari Kemenak yang disebut Tuban Bangga itu, Bapak, ya. Itu tadi. Ya, ini kami sudah berjalan beberapa tahun, cuman dengan dicetusnya Tuban Bangga ini insya Allah sinkronisasinya malah lebih luar biasa, nantinya intens, lebih luar biasa, dan hasilnya diharapkan lebih, harapannya
yang pasti dengan adanya Tuban Bangga ini angka perceraian, terus angka nikah di bawah umur juga sangat berkurang. Harapannya seperti itu. Bisa menekan gitu iya, ya. harus ditekan, jangan hanya bisa, harus ditekan. Harus ditekan. Ya, dengan kuat. Iya. Soalnya kalau buat apa kita mencanangkan program-program yang semacam ini kalau tapi tidak kita ada tidak outputnya, kalau tidak ada ya, hasilnya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan program-program yang lain, kami juga ada hibah untuk mendukung kegiatannya Basnas, mendukung kegiatannya Dewan Masjid, kemudian untuk lembaga-lembaga seperti MUI, ini juga ada hibah dari kami, dari pemerintah kabupaten. Memang nilainya tidak besar, namun sedikit banyak bisa membantu kegiatan-kegiatan. Yang penting berkah Pak ya. Amin. Syukur amin, nanti amin. kedepannya bisa makin banyak. Amin. Insya Allah nanti kita berupaya semacam itu sehingga kita juga menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah, Ibu. Jadi bagaimanapun juga harapannya, keinginannya ingin membantu yang sebanyak-banyaknya, namun keterbatasan anggaran karena untuk kegiatan-kegiatan yang pembangunan fisik juga masih sangat banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami juga punya program yang untuk insentif guru ngaji. Oh, ada Pak ya? Ada. Ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Iya, 5 tahun ini. Kira-kira hitungan globalnya untuk berapa guru ngaji nih Pak? Di Kabupaten Tuban kemarin yang sudah terinventarisasi guru ngaji yang sudah kami berikan bantuan, ini sejumlah 9.458 orang. Hampir 10.000 ya? Hampir 10.000. Ini masih ada beberapa yang masih belum karena memang itu apa setiap tahunnya mengalami peningkatan atau bagaimana Pak? Insya Allah semakin tahun semakin bertambah karena memang jumlah guru ngaji ini dan adanya TPQ yang terbaru ini barangkali nanti juga akan bertambah terus. Jadi harapannya dari tingkat TPQ nanti meningkat ke kegiatan pembinaan untuk remaja, ini harapannya ada sinergitasnya. Ya. Sehingga nanti lama-kelamaan sudah tidak ada kenakalan remaja, minimal bisa terkurangi lah kalau ada kegiatan-kegiatan yang semacam positif, ini. Baik. Barangkali itu yang sementara yang bisa kita sampaikan. Paparannya. Sekarang Pak Kasubag mungkin bisa menambahkan Pak. Ya oke. Ya memang selama ini saya pertama menyampaikan terima kasih dulu kepada Pak Kabag atas nama pemerintahan Kabupaten Tuban. Bahwa selama ini memang sangat intens sekali sinergi program dan juga didukung ditopang dengan adanya itu berupa hibah atau yang lainnya, sehingga sinergi program ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Untuk masalah keluarga ini memang beberapa tahun sudah berjalan, yaitu kegiatan PUP PUP itu memang sudah lama sekali berjalan dan memang hasilnya pun juga sudah kelihatan itu loh. Dibanding dengan sebelum adanya program PUP dan disemarakkan program PUP, itu satu memang angka perceraian itu memang sedikit menurun. Saya tidak mengatakan signifikan tapi sedikit menurun. Terus juga pernikahan di usia dini itu pun juga menurun Pak ya. Hanya saja mulai tahun 2019 begitu diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang perkawinan, itu ada satu pasal yang memang di situ diamandemen. Ya tentunya ini yang agak sedikit bisa meningkatkan kembali tentang diskah, yaitu karena dulunya dalam Undang-Undang Nomor 174 itu sebelum diamandemen itu usia pernikahan bagi wanita adalah minimal 16 tahun. 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Nah, kemudian
dengan semangat untuk tidak berlaku diskriminatif, kemudian undang-undang itu dirubah, diamandemen, sama baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 19 tahun. Lah ini yang sedikit menggenjot, meningkatkan yaitu angka diska yang nyuwun sewu, mohon maaf, ini sangat luar biasa. Sehingga teman-teman di KUA ini hampir kewalahan lah melayani masyarakat, tentunya di bidang masalah usia pernikahan. Yang asalnya 16 tahun sudah tanpa sidang di pengadilan, tidak mengajukan dispensasi di pengadilan, begitu berlaku sama-sama 19 tahun harus daftar di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Nah, kemudian karena itu dipandang masih kurang mempan ya, maka baru saja dilansing. Ini alhamdulillah saya juga terima kasih pada Pemkab Tuban, yaitu sinergi program lagi, yaitu berupa Tuban Bangga. Tuban bangun keluarga. Tuban membangun keluarga. Nah, ini nanti tidak hanya bersentuhan pada masalah usia pernikahan, ini juga bersentuhan lagi dengan pembinaan keluarga langsung. Jadi untuk kalau pernikahan ini kan sudah banyak ditopang dengan adanya BINWIN, bimbingan perkawinan, baik reguler maupun mandiri. Untuk Tuban Bangga ini nanti kedepannya mungkin yang banyak bersentuhan dengan keluarga, sehingga tidak hanya pranikah yang mendapatkan pembinaan, tapi keluarga-keluarga ini juga perlu adanya pembinaan yang intens, sehingga benar-benar mereka itu bisa meningkatkan kesadarannya. Kalau sudah punya anak misalnya ya, tidak dinikahkan dulu sebelum dewasa, atau sebelum sesuai dengan usia yang ditentukan di undang-undang itu, bahwa memang harapannya di mana seorang wanita itu melangsungkan pernikahan yang sudah siap lahir batin itu secara usia itu 21 tahun. Kemudian untuk laki-laki 25 tahun. Itu harapannya. Ya, mungkin ke depan dengan adanya Tuban Bangga ini, karena pembinaan langsung bersentuhan dengan keluarga yang sudah punya anak dan sebagainya, mungkin bisa meningkatkan kesadaran orang tua untuk tidak buru-buru menikahkan anaknya sebelum usianya dewasa. Baik Pak, ini ada yang menggelitik ini. Yang sudah dilakukan Kemenak Tuban dalam rangka untuk membantu menekan angka perceraian itu apa kira-kira? Apa saja programnya sudah dilakukan? Ya, tentunya kan banyak sekali pembinaan istilahnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu selain bimbingan perkawinan untuk Jatin tadi itu, untuk ada pembinaan keluarga sakinah. Ya, pembinaan keluarga sakinah ini memang dari segi frekuensi tidak seperti BINWIN baik reguler maupun mandiri. Jadi pembinaan keluarga sakinah itu ya 1 tahun misalnya itu hanya 2 atau 3 kali itu, dan itu pun yang diundang sangat minim sekali. Memang itu terkait dengan anggaran. Kemudian saya mau kembali lagi ke Pak Joko ini. Pak Joko, tadi ada disebutkan bantuan untuk guru-guru TPQ yang setiap tahunnya itu cenderung untuk meningkat seperti itu ya. Apakah selain untuk gurunya, apakah ada bantuan dari Pemkab untuk sarana ibadahnya, Pak? Mohon dijelaskan. Jadi saya ulangi kembali kaitan dengan bantuan untuk guru ngaji, guru TPQ ini yang tambah jumlah personilnya. Jadi bukan jumlah besaran bantuannya, bantuannya nggak besar sebenarnya. Per orangnya maksudnya. Per orangnya hanya 200.000 setiap bulan. Berarti 1 tahunnya 1.200.000. 2.400.000. Baik. Bantuannya tidak banyak, tapi karena jumlah personel yang harus menerima ini sampai hampir 10.000, anggaran kami kurang lebihnya ada 24 miliar Bu untuk bantuan ini saja. Kemudian yang terkait dengan hufat juga ada. Hufat ini untuk penghafal Al-Quran ini ada sekitar
800-an orang. 800 ya. Yang sudah. Itu apa ada syarat-syaratnya untuk mendeteksi itu bagaimana, Pak? Secara umum kita melaksanakan seleksi. Ya? Jadi tesnya dari provinsi, Bu, kemarin. Oh, gitu. Yang lolos tes dari provinsi kita berikan bantuan. Besarannya boleh tahu, Pak? Besarannya 400.000 400 untuk ya, yang wafat. lebih. Ya. Setiap bulan ya. Setiap bulan. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih bantuan ini, tapi ya sekedar biasanya yang dicari itu berkahnya, Pak, kalau dari kami itu. Ya harapannya seperti itu. Jadi jangan berhitung nilainya ya. Jangan berhitung nilainya, tapi keseriusan kami untuk memberikan sedikit imbalan ini aja yang kalau dinilai materi memang sangat-sangat kurang ya. Jadi harapannya itu. Kemudian untuk yang lembaga-lembaga yang lain, jadi untuk masjid musola ini setiap tahun kami juga ada anggaran kurang lebihnya 3-4 miliar untuk bantuan. Setiap tahun untuk rehab atau bagaimana, Pak? Rata-rata untuk rehab, jadi untuk rehab masjid maupun musola ini setiap tahunnya di setiap kecamatan insya Allah tidak kurang dari 2 atau 3 masjid rata-rata. Jadi masjid musola ini tahun 2022 kemarin ada kurang lebihnya 160-an musola yang sudah kita bantu. 160-an ya, baik. Kemudian di tahun 2023 ini kami anggarkan kemarin untuk 180-an. 180 masjid. Belum yang di perubahan anggaran, Bu, ya. Nanti yang di perubahan anggaran ada lagi biasanya. Jadi untuk yang di anggaran 23 kemarin 180-an masjid musola, dan bantuannya juga tidak banyak. Namun Kok tidak banyak terus, Pak? Banyak loh bagi kami itu. Ya harapannya kan ini sebagai penyemangat saja. Jadi untuk yang lainnya monggo lah dari warga sekitar. Masa kok punya tempat ibadah kok dibiarkan katakan mau bangun ya partisipasi warga kita lah yang ada di sekitar situ. Untuk harapannya ini seperti pancingan itu. Ya. Kita hanya untuk ini saya kasih bantuan, monggo kalau mau dibangun diteruskan, tambahi apa yang kalau kurang ya urunan lah umpamanya gitu untuk dari kita untuk kita kan gitu sepertinya. Saya kira itu, Bu. Kemudian ini kayaknya yang indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tuban ini kan cukup baik ini, Pak ya. Cukup baik. Bahkan angkanya melebihi angka nasional. Nah, ini saya mau minta komentarnya Pak Qasim dulu ini. Mau nggak Pak Qasim? Ini sebelum terkait dengan indeks kerukunan umat beragama, saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabak. Karena semangatnya orang Kemenak ini kan semangat barokah itu. Amin. Ya, terkait dengan masalah sumbangan masjid ini memang tadi benar nilainya memang tidak banyak. Rata-rata kita itu ingat daunnya Presiden Soekarno tempo dulu gitu loh. Pak Karno itu pernah diprotes oleh Dewan ya gara-gara mengutamakan pembangunan Monas daripada Istiqlal. Kemudian dijawab oleh beliau begini, kalau Monas tidak saya selesaikan sekarang, siapa yang mau menyelesaikan Monas itu loh. Tapi kalau masjid walaupun nggak selesai sekarang, yang meneruskan pembangunan masjid itu pasti ada, yaitu masyarakat gitu loh. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi itu hanya sebagai stimulan saja. Jadi kan rangsangan gitu, Pak ya. Segala sesuatu itu kalau nggak dirangsang gitu Nah, terkait dengan indeks kerukunan, memang ini untuk Tuban itu memang di atas rata-rata nasional, Pak Kabak ya. Nah, itu semuanya itu hasil daripada sinergi itu. Ya, Kemenak dengan Pemkab ya. Dan Kemenak ini memang untuk FKUB secara kelembagaan itu memang ada dana operasional dari Menteri Agama, yaitu 40 juta ya, 40 juta, dan untuk tahun ini sudah dicairkan ke ke FKUB sebagai forum kerukunan umat beragama sudah. Dan di samping itu kenapa Tuban ini kok angka indeks kerukunan umatnya
kerukunan umat beragama meningkat ini karena juga apa ya, semangat daripada masyarakat Tuban itu yang sangat didorong untuk selalu damai, hidup berdampingan dengan antar umat beragama ya. Seperti contoh di Kingking ini adalah wujud konkret kelurahan yang sangat konkret memberikan kontribusi terhadap masalah program kerukunan umat beragama. Di sana sudah nyolok sekali ada masjid dengan gereja itu berdampingan. Dan selama ini tidak ada masalah gitu loh. Justru barusan yang ada masalah itu ternyata bukan ulah dari kelompok-kelompok kita, tapi ya pendatang lah. Jadi mungkin ingin sedikit mengusik ya, atau memberikan sekali lagi rangsangan untuk meningkatkan indeks kerukunan di desa Kingking, di kelurahan Kingking itu sendiri. Jadi memang Tuban ini memang luar biasa, hampir tidak ada ya gejolak masalah itu. Jadi maka dan juga ditambah lagi ini sebentar lagi kan akan mungkin dilaunching ini oleh programnya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu Kampung Kerukunan Moderasi Beragama. Ya, Kampung Moderasi Beragama itu yang ditunjuk adalah di Jenuh sama Tuban. Ini akan segera dilaunching dan ini memang program nasional. Ya, program nasional dan insya Allah nanti kalau sudah dilaunching dan kita benar-benar bisa action sesuai dengan petunjuk Gus Semen, insya Allah akan lebih lagi gitu loh, lebih lagi dan sangat signifikan peningkatan indeks kerukunan umat beragama di Tuban ini khususnya. Ya. Baik, tadi Pak Kasubag sudah menyampaikan ada bantuan operasional istilahnya ya di Kemenak itu sekitar 40 juta untuk FKUP. Nah ini kalau nggak salah di pemerintah daerah Kabupaten Tuban juga ada namanya hibah kalau nggak salah Pak ya. Ya. Boleh tahu Bapak dan dijelaskan besarannya? Kaitan dengan hibah untuk FKUP ini masuknya di Bakes Bangpol itu, jadi bukan di bagian kami atau di bagian pemerintahan Kesera, namun di Bakes Bangpol. Tapi insya Allah nilainya mungkin sedikit lebih banyak, sedikit lebih banyak. Ya. Harus. Kalau saya tidak salah nilainya antara 50 sampai 60 juta. Oh gitu. Baik. Jadi di Bakes Bangpol ini di samping ada FKUP juga ada forum yang satunya lagi Gema Utama. Betul ini untuk yang pendeteksian dini untuk radikalisme itu. Ada forum itu dan keanggotaannya juga dari Kemenak juga ada. Iya. Baik. Jadi ada dua yang dihibahkan untuk forum yang menangani kaitan dengan kerukunan umat beragama dan untuk tujuannya juga untuk meningkatkan indeks kerukunan ini tadi ya. Jadi dua forum ini yang sangat luar biasa. Anggotanya sudah sepuh sebenarnya, tapi semangatnya luar biasa. Masih di atas rata-rata semangatnya. Baik, yang terakhir ini mungkin ada pesan-pesan dari Pak Kabag dulu untuk sinergitas Kemenak dengan Pemkab ini, bagaimana harapannya ke depan? Terima kasih. Jadi harapan kami dari pemerintah kabupaten ini sekali lagi kami sangat berterima kasih pemerintah kabupaten sudah didukung sepenuhnya oleh pemerintahan dari Kemenak ini dengan berbagai programnya dan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita laksanakan secara bersama-sama, baik dari pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan kurban, kegiatan Idul Fitri dan Idul Adha ini sudah sangat luar biasa. Kita selalu bersama-sama, khususnya di bagian Kesera, pemerintahan Kesera khususnya. Tapi di Kemenak juga tidak lepas dari bagian-bagian yang lain. Dalam hal ini di Bakes Bangpol, dinas kesehatan, kaitan dengan dinas sosial juga ada. Saling terkait gitu Pak ya. Jadi memang
harapannya kerjasama yang sudah bagus ini mari kita selalu tingkatkan, dan kita koordinasikan dengan sebaik-baiknya supaya apa ya, yang sudah berjalan baik ini tidak mundur ke belakang lagi. Jadi semakin baik, gitu semakin ya. di depan semakin baik gitu nanti. Yamaha, harapannya Pak, seperti ya? itu. Semakin di depan. Bukan pesan sponsor loh ini, Bu. Ya. Saya kira itu, Bu. Baik, monggo Pak Qasim ditambahi. Ya, terima kasih ya. Memang kalau saya dengarkan dan saya cermati apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi itu kayaknya implementasi sebuah hadis Nabi itu. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka beruntung, dan insya Allah baik Pemkab maupun Kemenak ke depan akan menjadi instansi yang sangat beruntung karena sinergitas ini. Amin. Cukup Pak Qasim, Pak? Ya, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih dulur-dulur On Mix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing ilmu dan informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk menuju Tuban yang lebih baik. Amin. Sebelum kita akhiri, ada sebuah pantun ini, Pak. Lalap kemangi jangane boros campur kembang turi, aduhai sedap sekali. Cakep gitu, Pak. Iya. Saya Laidia Mariati selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.